Halo, saya akan membahas tentang eh, kebohongan Danu ya di kasus Subang. Apakah eh, kebohongan Danu itu tidak ada artinya? Menurut saya, ya, kebohongan-kebohongan Danu itu sebetulnya dapat dirangkai, ya. Dan memang dia pada malam itu betul ada di tempat, menurut saya ya, betul adanya dia berada di TKP itu. Jadi begini, uh, uh, ada satu gambaran ya, kejadian yang dimana kejadian itu dilihat oleh seseorang, kemudian terekam di bawah alam sadarnya dia, sehingga ketika seseorang menanyakan situasi yang berkaitan dengan apa yang kejadian yang dilihatnya, maka jawaban orang itu adalah sama atau menyebutkan sesuatu yang ada di tempat itu. Kejadian ini adalah nasi goreng, ya, bahwa di TKP itu ada 2 bungkus nasi goreng, terlepas yang dilihat oleh mereka itu sudah habis atau tidak, atau masih bungkusan, tetapi itu ada nasi goreng. Nah, peristiwa ini ketika ditanyakan pada Danu, maka Danu akan bercerita bahwa dia membeli nasi goreng. Kemudian ketika ditanyakan pada Pak Yosep, kemanakah malam itu, dia pulang setelah dari Bu Tuti, dia pulang ke rumah dan membuat nasi goreng. Langsung ke dapur membuat nasi goreng karena lapar. Kemudian Bu Mimin itu mengamini apa yang menjadi alasan Pak Yosep. Jadi artinya apa? 3 orang ini di malam itu ada kemungkinan memang ada di tempat itu karena dia merekam adanya nasi goreng di tempat tersebut, terlepas siapa yang membawanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tinggal sekarang kalau memang Danu berada di tempat itu, lalu betulkah dia datang pada jam 12 malam, ya, jam 24 tanggal 17 itu, setelah makan pecel lele di TKP, di warung, di sebuah warung. Nah, kalau dia memang ceritanya seperti itu, maka itu jelas tidak mungkin, karena jam 12 malam dia makan pecel lele, warung jelas tidak ada yang buka. Karena pada saat itu masih ada aturan PPKM, yaitu bahwa warung buka atau jajanan itu buka sampai dengan maksimal jam 21. Dan apabila makan di tempat itu, waktunya hanya 30 menit. Artinya berarti sebetulnya makan pecel lele itu jam 9. Ya, maksimalnya jam 9. Seperti itu. Nah, apakah Danu itu bertemu dengan Pak Yosep jam 9? Nah, kemudian memberi pesan pada Danu agar nanti sekitar jam 12 datang ke TKP. Seperti itu. Akhirnya Danu pulang. Sebab Danu kan mengatakan disuruh Yoris juga sekitar jam 3 itu untuk melihat TKP, ya, melihat ke TKP, dan dia keluar jam 3 untuk membeli nasi goreng, kan seperti itu. Dan dia melihat ada 2 orang di TKP itu, perempuan dan laki-laki. Jadi kehadiran Danu itu apakah jam 12 ataukah jam 3? Intinya Danu datang ke tempat itu tidak tahu bahwa Bu Tuti sudah meninggal. Artinya berarti Bu Tuti sudah dieksekusi sebelum jam 12. Begitu. Karena Danu tidak melihat eksekusinya atau tidak mendengar eksekusinya, yaitu eksekusi dari Bu Tuti. Yang dia ketahui Bu Tuti sudah tidak ada. Ya, kan seperti itu. Terus
berarti sekitar jam 12-an. Memang dia jarang itu. Ataukah dia datang jam 3 di saat dimana Amel sedang sekarat. Nah, kalau dia datang jam 12, berarti Amel pada saat itu belum terjadi apa-apa, mungkin pingsan atau dan sebagainya ya. Itu. Nah, tetapi yang jelas Amel meninggalkan di atas jam 3. Nah, di atas jam 3 kalau Danu datangnya jam 3, itu pun Amel dalam kondisi sekarat. Nah, kemudian apabila terdeteksi Danu itu ada cakaran dari Amel, bisa jadi karena Amel dalam kondisi sekarat, ketika dia disentuh oleh Danu, dia melakukan refleks mencakar, ya, refleks mencakar yang sebetulnya itu tidak maksimal karena hanya refleks saja. Itulah yang membuat ada jejak DNA Danu di kuku Amel seperti itu. Tetapi Danu melihat bahwa ada orang-orang yang ada di dalam situ. Nah, hanya saja di sini tugas Danu adalah membersihkan semua TKP. TKP itu tugasnya Danu untuk membersihkan, tujuannya adalah itu. Kemudian membantu mengangkat jenazah itu ke bagasi mobil. Terus jadi cerita Danu, apakah Danu dijemput ataukah dia datang dan jam berapa dia datang, yang jelas memang Danu betul-betul datang ke TKP dan itu dengan ada Pak Yosep di dalam ruangan itu. Kemudian yang jadi persoalan seperti ini. Di dalam penjelasan Danu mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk mengeksekusi itu adalah golok. Ya. Nah, apakah golok yang digunakan? Yang jelas dari cerita dia memang digunakan, diminta untuk mengambil golok. Tetapi Bu Tuti sudah Bu Tuti sudah dieksekusi sebelumnya. Jadi dia tidak tahu menggunakan apa Bu Tuti itu dieksekusi. Kalau dia dieksekusi secara menggunakan golok, maka tidak seperti gambaran kerusakan wajah, tidak seperti yang digambarkan tentunya kalau menggunakan golok. Tetapi kan gambarannya kan hancur atau bagaimana lah ya mukanya itu. Nah, sedangkan Amel itu memar dan ada pukulan seperti stick golf kan, seperti itu. Nah, jadi apa yang digunakan untuk eksekusi Bu Tuti itu di awalnya adalah menggunakan papan pencuci pakaian seperti itu, dan itu sudah terekspos, ada darahnya dan disembunyikan di tumpukan barang-barang. Ditemukannya kan demikian oleh pada waktu itu oleh Bu Sumarni ya, itu Kapolresnya adalah Bu Sumarni menemukannya seperti itu dan menyatakan bahwa pelakunya adalah kemungkinan adalah orang terdekat. Nah, tetapi di alat papan itu tidak didapati sidik jarinya. Artinya pelaku menggunakan sarung tangan. Dan di rumah itu juga tidak ada sidik jari selain sidik jari dari Danu dan Pak Yosep. Artinya orang yang hadir di tempat itu menggunakan sarung tangan dan alas kaki, dan jejak kaki itu yang ada adalah jejak kaki Pak Yosep dengan dua pasang jejak kaki, yaitu Pak Yosep dengan Danu. Seperti itu. Jadi apakah kejadian Danu betul-betul berada di tempat itu? Betul berada di tempat itu, tetapi
Danu betul-betul tidak tahu tidak menurut saya bukan pelaku eksekusi, ya, bukan pelaku eksekusi, tetapi dia pembersih tempat itu, iya. Nah, untuk agar Danu tidak uh, bahwa cerita atau kronologi pembunuhan itu bisa diarahkan ke Danu, maka skenarionya adalah Danu, karena Danu membersihkan bak itu akan terindikasi bahwa dia akan nanti di di prosedur berikutnya dia akan terlacak, digonggong oleh anjing pelacak, seperti itu. Oleh karena itu disiasatilah sebuah cerita Banpol bahwa Danu menguras bak mandi, ya. Nih, disiasati seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu disiasati mengenai ada kemungkinan sidik jarinya ada di Alphard, mobil Alphard, maka disiasati ada Banpol Cimeng, ya. Yang satunya ada Banpol Uci dan yang satunya ada Banpol ada Banpol Cimeng. Hanya saja pertanyaannya di sini adalah mengapa alat yang digunakan mengeksekusi Bu Tuti dari papan cucian diubah menjadi golok, dan kemudian golok itu, sarung goloknya itu ditemukan di suatu tempat. Sudah ditemukan, hanya goloknya saja yang tidak ditemukan. Ini yang perlu ada apa dan apa tujuannya mengalihkan barang bukti seperti itu. Seperti halnya barang bukti bajunya Pak Yosef yang katanya juga disuruh ganti, ya, sempat disuruh ganti di polsek. Ada apa semuanya itu? Begitu menurut saya, dalam kebohongan Danu ada bagian-bagian yang dapat dirangkai kebenarannya. Demikian.